Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Sanaya Afifah Putri dari Manajemen Keuangan A 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis portofolio PT Astra International dan PT Kalbe Farma. Di sini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, analisis fundamental, yang ketiga, analisis teknikal, dan yang keempat adalah highlight. Yang akan kita bahas pertama adalah PT Astra International Tbk. Berikut adalah profil perusahaan. PT Astra International Tbk didirikan pada tahun 1957 di Jakarta. Kemudian pada tahun 1990 melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Hingga tahun 2020, Astra memiliki 237 anak perusahaan di seluruh Indonesia. Astra mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha yang terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Di sini ada contoh dari anak perusahaan PT Astra International, yaitu Astra Honda Motor yang ada di bidang otomotif, kemudian Astra Aviva Life ada di bidang jasa keuangan, kemudian ada Astra Agro Lestari itu ada di bidang agribisnis. Kemudian yang kita bahas adalah analisis fundamental. Di dalam analisis fundamental nanti kita akan membahas tentang analisis makro, analisis industri, dan analisis keuangan. Pada analisis keuangan, kita akan mengetahui tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Kemudian kita bahas tentang analisis makro. Bisa kita lihat pada gambar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan pada tahun 2019 tetap baik, yaitu 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik, sedangkan kinerja ekspor menurun. Kemudian kita lihat pada gambar inflasi. Tingkat inflasi Indonesia pada bulan Maret 2020 tercatat 2,96%, yang mana menurun 0,02% dari bulan Februari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi terjaga dalam ambang batas sasaran. Selanjutnya, kita lihat pada gambar nilai tukar. Sampai saat ini, kurs rupiah terhadap dolar masih terhitung tinggi, berada di angka 15.415 pada 28 April 2020. Selanjutnya adalah analisis industri. Pada gambar tersebut merupakan struktur dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor industri memberikan kontribusi terbesar pertama terhadap PDB, yaitu sebesar 19,86%. Artinya, sektor industri merupakan salah satu sektor yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap Astra sendiri. Analisis keuangan, di sini ada rasio likuiditas. Untuk mengukur rasio likuiditas dapat dilihat menggunakan current ratio dan cash ratio. Kedua rasio ini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dilihat dari current ratio dan cash ratio untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Namun rata-rata mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan kondisi perusahaan tersebut liquid. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Berdasarkan data rasio solvabilitas, selama 6 tahun ke belakang, debt to equity ratio atau DER perusahaan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Ketika DER menurun, artinya rasio hutang perusahaan semakin kecil. Namun, pada tahun 2017 dan 2018, rasio hutang perusahaan meningkat. Hal ini diiringi dengan peningkatan penjualan perusahaan, sehingga meskipun hutang meningkat, perusahaan mampu membayar kewajibannya. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas.
Rasio ini dapat diukur dengan ROA, ROE, NPM, dan GPM. Bisa kita lihat pada proxy GPM itu mengalami kenaikan setiap tahunnya, di mana semakin tinggi GPM itu semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan harga pokok penjualan relatif lebih rendah daripada penjualan. Tidak hanya GPM, namun NPM dan ROA juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2018. Sedangkan untuk proxy lainnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Saya menggunakan beberapa indikator, di antaranya MA5, MA10, dan MA15. Secara MA terkecil belum mengindikasikan adanya golden cross terhadap MA yang lebih tinggi. Tetapi tren sudah mulai naik, sehingga memungkinkan adanya kenaikan harga. Kemudian secara volume, dalam 3 hari perdagangan terakhir terlihat bahwa volume investor yang membeli saham Astra lebih besar daripada investor yang menjual. Jadi kemungkinan mengindikasikan harga akan naik. Selanjutnya adalah secara MACD. Secara MACD, garis biru masih berada di atas garis merah secara konstan, sehingga masih memungkinkan adanya tren lanjutan yang didukung MA dan volume. Indikator yang terakhir adalah RSI. Secara RSI, indikator tersebut menunjukkan masih berada di tengah-tengah dan akan mengarah ke atas. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa akan adanya kenaikan harga pada saham emiten tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke highlight. Bisa kita lihat pada berita tersebut, laba Astra International naik menjadi 21,7 triliun rupiah di tahun 2019. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan juga membaik, sehingga dapat menghasilkan laba yang naik pada tahun tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan yang kedua, yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Profil perusahaan berdiri pada tahun 1966, kemudian pada tahun 1991 melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini memiliki lebih dari 30 anak perusahaan di seluruh Indonesia. Contoh dari anak perusahaan PT Kalbe Farma yaitu PT Kalbe Moringa Indonesia, PT Dankos Farma, dan PT Kalbe Mailco Indonesia. Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya. Divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, dan divisi distribusi dan logistik. Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman, energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Selanjutnya adalah analisis fundamental. Di sini berisi tentang analisis makro, dan analisis makro sama seperti PT Astra International tadi yang awal. Jadi kita lanjut ke analisis industri. Selanjutnya adalah analisis industri. Untuk gambar yang pertama, gambar tersebut sama seperti yang ada di penjelasan Astra yang di awal, yaitu berdasarkan data tersebut, sektor industri memberikan kontribusi terbesar pertama terhadap PDB, yaitu sebesar 19,86%. Artinya, sektor industri merupakan salah satu sektor yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap Kalbe sendiri. Selanjutnya pada gambar kedua, yaitu laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan. Berdasarkan data laju pertumbuhan pengeluaran secara jangka panjang, prospek bisnis di sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional cukup bagus. Hal ini didukung oleh laju pertumbuhan industri pengolahan mengalami peningkatan di setiap kuartal. Pada kuartal 4 2019, laju pertumbuhan industri pengolahan berada di angka 3,66%. Angka ini cukup tinggi dibanding kuartal di tahun sebelumnya. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh didorong peningkatan produksi bahan kimia
barang dari kimia serta produk farmasi, obat kimia, dan obat tradisional. Analisis keuangan yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, di sini ada current ratio dan cash ratio. Kedua rasio ini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dilihat dari current ratio dan cash ratio tahun 2014 sampai dengan 2019, rata-rata mengalami kenaikan sehingga dapat dikatakan kondisi keuangan perusahaan liquid. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Berdasarkan data rasio solvabilitas selama 6 tahun, debt to equity ratio perusahaan 2014 sampai 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya, namun ada kenaikan di tahun 2019. Artinya, rasio hutang perusahaan semakin kecil dan kinerja perusahaan semakin baik pada tahun 2014 sampai 2018. Yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio ini dapat diukur dengan GPM, NPM, ROE, dan ROA. Untuk proxy NPM pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan, di mana semakin tinggi NPM maka semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, sedangkan untuk proxy lainnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Yang terakhir adalah analisis teknikal. Di sini saya menggunakan beberapa indikator, salah satunya adalah MA. Ada MA5, MA10, dan MA15. Secara MA menunjukkan adanya pembalikan arah MA terkecil memotong ke bawah MA yang lebih besar, yang mengindikasikan adanya dead cross sehingga harga KALBE memiliki kemungkinan penurunan harga. Selanjutnya adalah indikator volume. Secara volume, investor yang menjual lebih besar dari investor yang membeli saham tersebut. Hal ini menunjukkan saham KALBE kepemilikannya di pasar menurun sehingga harga saham tersebut juga akan turun. Kemudian secara MACD. Secara MACD masih jauh kemungkinan untuk dead cross, tetapi volume pada MACD sudah mulai menipis sehingga dalam waktu dekat dimungkinkan akan dead cross. Indikator yang terakhir adalah RSI. Di RSI menunjukkan masih berada di tengah-tengah dan akan mengarah ke atas. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa akan adanya kenaikan harga pada saham emiten tersebut. Selanjutnya ada beberapa highlight dari PT Kalbe Farma. Ada yang menyebutkan bahwa Kalbe Farma tebar dividen hingga 1,38 triliun rupiah. Kemudian Klik Dokter menjadi mitra Kemenkes RI dan BNPB lakukan rapid test COVID-19. Kemudian ada saham KALBE naik 4,31%. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk Astra, PT Astra Internasional didirikan di Jakarta pada tahun 1957. Kemudian pada tahun 1990 melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Kemudian nilai kapitalisasi pasar pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun rupiah. Hingga saat ini Astra memiliki 237 anak perusahaan di seluruh Indonesia. Astra terbilang perusahaan yang liquid dan mampu melunasi kewajiban-kewajibannya. Untuk nilai saham diprediksi nilai akan terus naik karena tren juga naik dan investor banyak yang membeli daripada menjual. Kemudian Kalbe berdiri pada tahun 1966 dan melakukan IPO pada tahun 1991. Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya, yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, dan divisi distribusi dan logistik. Kalbe terbilang perusahaan yang liquid dan kita lihat pada rasio likuiditas tadi, current rasio yang ada pada Kalbe itu di atas 1 yang menunjukkan perusahaan mampu melunasi hutang jangka panjangnya. Kemudian jika kita lihat
pada analisis teknikal tadi, nilai saham diprediksi akan menurun karena kepemilikannya juga menurun. Kemudian secara MACD masih jauh kemungkinan untuk dead cross, tetapi volume pada MACD sudah mulai menipis sehingga dalam waktu dekat memungkinkan adanya dead cross. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.